Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Seperti biasa, hari ini akan ada analisa saham requestan dari member free dan member premium. Nah, malam minggu sebelum tidur lebih afdol nonton analisa saham requestan dulu nih. Siapa tahu ada yang menarik ya kan? Oke, buat Bapak Ibu yang mau ikut channel free dan grup diskusi free, boleh langsung klik link di deskripsi ya. Langsung aja ke saham yang pertama nih, ada MRAT. Mustika Ratu ini juga udah terbang tinggi ya. Nah, secara tren sih jelas dia uptrend ya. Tapi sudah terbang sangat-sangat tinggi ya dari harga 200 sampai 600. Wah, udah beggar berkali-kali nih. Nah, dapat dilihat bahwa si MRAT ini punya gap di bawah sini, waspada ya di 520 ini gitu. Nah, lalu kita cek ini dulu apakah dia ARB atau tidak. Nah, dia jelas ARB ya. Di sini dia jelas ARB. Nah, untuk MRAT kalau saya boleh saranin, tunggu tutup gap dulu di 520. Nah, nanti kalau misalnya mantul di 520 boleh diambil. Nah, pokoknya untuk si MRAT selama masih di atas 485 ini masih layak untuk ditradingkan. Hanya saja harus menunggu timing yang tepat gitu. Nah, karena di sini dia punya gap, jadi kalau saran saya tunggu dia tutup gap dulu. Tuh ya, oke. Itu untuk MRAT yang sudah di dalam waspada ya. Dan yang belum masuk saran saya tunggu ada pantulan dulu. Oke. Untuk MRAT hari Jumatnya jelas dia distribusi cukup kuat ya. Lalu kita cek satu bulannya dia masih cenderung ada akumulasi average-nya 542 ya. 500 sampai 542. Harga sekarang udah 600, sudah sangat tinggi sekali. Oke, saran saya tunggu kalau misalnya besok ARB, kalau mau masuk harus tunggu mantul di ARB dulu. Gitu ya, oke. Itu untuk MRAT. Lalu untuk SLIS, dia menuju support berikutnya di 254. Kalau dia mantul di 254 boleh, tapi kalau jebol jangan dulu ya. Oke, itu untuk si SLIS secara teknikalnya. Untuk Broksumnya 1 bulan terpantau dia masih cenderung distribusi kuat. Lalu kalau kita cek hari Jumatnya dia masih cenderung distribusi kuat juga. Oke, itu untuk SLIS. Next ada MPOW. Oke, untuk MPOW saran saya tunggu dia breakout 91 dulu. Kalau dia breakout 91 nanti next taking profitnya di 93 lalu ke 98, setelah itu menuju ke 102 gitu ya. Oke, itu untuk MPOW. Lalu kita cek Broksumnya. Broksum hari Jumat kemarin kondisinya masih cenderung lebih ke netral ya. Lalu satu bulannya masih cenderung distribusi lemah. Oke, untuk MPOW boleh buy on breakout. Lalu ada DEFAM. Untuk DEFAM kemarin ada yang request juga dan DEFAM ini masuk rekomendasi kita juga. Di sini kita ambil dan dia terbang sampai menuju ke 145. Nah, untuk DEFAM saran saya karena dia gagal breakout resistensinya di sini ya. Gagal breakout resisten di sini. Kalau saran saya tunggu dia koreksi ya, selama masih di atas 114 harusnya masih menarik untuk DEFAM ini untuk ditradingkan. Tapi kalau jebol 114 lebih baik jangan ditradingkan karena dia berpotensi untuk menuju downtrend lagi gitu ya. Oke, kita cek Broksumnya. Untuk DEFAM hari Jumat kemarin masih cenderung ada akumulasi ya, kenaikan disertai dengan akumulasi dan satu bulannya masih cenderung distribusi lemah. Nah, semoga saja si DEFAM ini akan menarik ke depannya untuk dipantau ya. Gitu. Oke, setelah itu ada AMTM, Antam. Nah, DEFAM ini kalau misalnya besok nggak koreksi ya boleh buy on breakout 145 gitu ya. Buy on breakout 145. Oke, setelah itu ada Antam. Untuk Antam cukup menarik ya selama masih di atas 1805. Tapi kalau jebol 1805 jangan dulu diambil. Nah, untuk si Antam ini kalau misalnya dia breakout 1860 semoga bisa kencang naiknya ya.
dan dapat dilihat dia ada gap di atas. Semoga gap yang ini akan tertutup suatu saat gitu. Oke, dengan kenaikannya tentunya ya. Oke, lalu kita cek Broxum-nya. Salah. Hari Jumat kemarin masih cenderung ada distribusi lemah ya, pantang. Lalu 1 bulannya juga masih cenderung distribusi kuat untuk antam 1 bulannya gitu. Oke, next ada IPPE. Oke, IPPE ya, hari ini ARB enggak ya? Coba kita cek dulu. Oke, hari ini ARB tapi ARB-nya masih diisi bid. Untuk IPPE kalau dikasih 194 boleh lah. Ya, semoga aja dikasih ke 194, boleh diambil ya. Kalau dia kena 194, 196 lah area ambilnya. Ya, SL-nya di mana? SL-nya di under 192. Oke, semoga aja si IPP dikasih range segitu ya, range harga segitu. Lalu kita cek Broxum 1 hari kemarin, hari Jumat, dia masih cenderung distribusi lemah. Lalu kita cek 1 bulannya. 1 bulannya masih ada akumulasi nih ya si IPP. Semoga masih menarik ya kalau dikasih bawah 194, 196. Oke, next ada ADHI. Oke, untuk ADHI ini dia koreksi disertai dengan low volume dan 1 tick di atas ARB ya. Untuk si ADHI kalau jebol 555 jangan dulu diambil, nanti boleh ambil lagi ketika dia breakout 555. Secara tren dia jelas masih cenderung downtrend ya. Be careful kalau dia jebol 555. Oke, next ada WAPO. ADHI udah cek Broxum belum ya? Belum. ADHI. Nah, untuk ADHI 1 bulannya dia masih cenderung distribusi lemah. Lalu kita cek 1 hari kemarin, hari Jumat, masih cenderung distribusi kuat. Oke, itu untuk ADHI. Next ada WAPO. Oke, WAPO. WAPO ini cukup menarik sih ya, karena dia terpantul di support di sini. Dan dia mantul di support. Selama masih di atas 138, seharusnya masih oke untuk dilirik si WAPO ini. Gitu. Semoga aja ini adalah awal kebangkitan untuk WAPO ya. Dan di sini juga bisa kita tarik. Nah, di sini adalah area support yang cukup kuat untuk si WAPO ini. Semoga bisa mantul dan menarik untuk kedepannya. Lalu kita cek Broxum-nya 1 hari kemarin, hari Jumat, masih cenderung biasa aja, distribusi lemah secara Broxum-nya. Lalu kita cek 1 bulannya masih cenderung distribusi lemah juga. Oke, itu untuk WAPO ya. Next setelah itu ada Emilia. Untuk Emilia secara tren pendek ya, dia sudah uptrend sih, dan dapat Bapak Ibu perhatikan dia di sini membentuk pola double bottom ya, dengan hari ini dia koreksi membentuk doji ya. Nah, sebenarnya hal seperti ini harus harus hati-hati melihat di sini juga dia buat ekor panjang di sini, dan itu membuktikan bahwa dia gagal breakout resistance terkuatnya sementara gitu. Nah, untuk si MY ini be careful ya, tapi selama masih di atas 550 seharusnya ini masih layak untuk ditradingkan. Tapi kalau jebol 550 lebih baik out dulu ya, karena dia berpotensi untuk turun ke bawah lalu sideways lagi gitu. Oke, itu untuk Emilia. Nah, kalau dia breakout 600 sih seharusnya dia akan menarik ya. Target selanjutnya menuju ke 660, 670. Oke, kita cek Broxum-nya. Untuk Emilia 1 bulannya masih ada akumulasi, dan 1 harinya masih cenderung akumulasi juga ya. Semoga menarik untuk kedepannya si Emilia ini. Oke, mungkin sekian untuk analisis sesi 1. Nah, sesi 2-nya langsung ditonton ya, video setelah ini, video terbaru setelah ini. Oke, thank you, stay tune untuk di video yang kedua ya. Semoga aja ada yang menarik di sesi yang kedua.